Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya garam itu bisa asin? Setiap hari kita taburkan ke makanan, tapi jarang banget yang bener-bener tahu apa sebenarnya rasa asin itu. Apakah karena laut atau karena ada bahan kimia tertentu di dalam garam? Hari ini kita akan menyelam ke dunia kecil garam, dari lautan sampai ke level atom, untuk menemukan jawaban ilmiah yang jarang diketahui orang. Sebagian besar garam yang kita makan memang berasal dari laut. Tapi garam nggak cuma ada di sana loh. Ia juga tersembunyi di dalam batuan bumi, di bawah tanah, bahkan di danau-danau kering. Coba bayangkan, saat air laut menguap karena panas matahari, kristal-kristal kecil mulai muncul, putih dan berkilau seperti salju. Kristal inilah yang kita kenal sebagai natrium klorida atau NaCl, dua unsur sederhana tapi punya efek yang luar biasa besar pada rasa dan kehidupan kita. Tanpa garam, makanan terasa hambar. Tapi lebih dari itu, tanpa natrium dan klorida, tubuh manusia pun tidak bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa rasanya asin? Saat kamu menaburkan garam di makanan, dan garam itu larut di air atau air liurmu, natrium klorida akan terpisah menjadi dua partikel super kecil, ion natrium dan ion klorida. Nah, ion natrium inilah kuncinya. Ion ini kemudian masuk ke reseptor khusus di lidah kita, tepatnya di sel pengecap yang peka terhadap rasa asin. Begitu ion natrium masuk, ia mengubah muatan listrik di dalam sel, lalu mengirimkan sinyal listrik langsung ke otak. Otak kita kemudian menerjemahkan sinyal ini sebagai asin. Jadi, rasa asin itu sebenarnya adalah hasil komunikasi listrik antara lidah dan otak. Sebuah sensasi bukan sekadar rasa fisik biasa. Tapi tunggu dulu, semua garam kan rasanya asin kan? Jawabannya, tidak selalu sama. Tingkat dan karakter rasa asin itu bisa berubah tergantung dari beberapa hal. Pertama, ukuran kristal garam. Kristal yang besar larutnya lebih lambat, jadi rasanya muncul bertahap dan lebih lembut. Kedua, kandungan mineral lain. Contohnya, garam Himalaya yang warnanya pink itu mengandung magnesium, kalsium, dan zat besi. Ini yang memberinya rasa yang sedikit lebih kompleks. Ketiga, sumber airnya. Air laut dari lokasi yang berbeda punya komposisi mineral yang beda juga, dan ini memengaruhi cita rasa akhirnya. Menariknya lagi, para ilmuwan menemukan bahwa lidah kita ternyata nggak cuma punya satu reseptor asin saja. Ada beberapa tipe sel yang bereaksi berbeda terhadap natrium dan mineral lainnya. Artinya, rasa asin yang kita kenal itu sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara banyak sinyal mikro di lidah dan otak kita. Kompleks banget ya, di luar rasa, garam juga sangat penting untuk kehidupan. Ion natrium membantu menjaga tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, ion klorida membantu proses pencernaan di lambung melalui asam klorida. Tapi, seperti semua hal baik lainnya, terlalu banyak juga bisa jadi racun. Konsumsi garam berlebih bisa membebani ginjal dan menaikkan tekanan darah yang berisiko menyebabkan masalah kesehatan serius. Jadi, garam itu ibarat pedang bermata dua. Tanpanya kita lemah, tapi terlalu banyak bisa berbahaya. Sekarang kamu tahu, rasa asin bukan sekadar bumbu, tapi sebuah cerita kimia yang rumit. Dari laut, dari kristal, dari atom kecil bernama natrium dan klorida. Semuanya bekerja sama hanya untuk menghadirkan satu sensasi kecil di ujung lidahmu. Mungkin itu juga alasan kenapa hidup butuh rasa asin sesekali. Karena dari sedikit rasa yang kuat, kita belajar untuk menghargai keseimbangan. Jadi, lain kali kamu menaburkan garam, ingatlah
kamu sedang menaburkan hasil perjalanan panjang dari lautan hingga ke neuron otakmu. Sebuah keajaiban kecil yang terasa di ujung lidah. Karena setiap rasa punya cerita. Itulah Behind the Taste. Sampai jumpa di video berikutnya, ya. Terima